Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ku Persembahkan Suamiku Untukmu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, just try keep up with me. Sementara itu Dinda yang sudah mendapatkan persetujuan dari suaminya langsung bergegas mengemasi barang-barangnya yang akan dia bawa. Bi Ratna, panggil wanita itu sambil berteriak. Iya nyonya. Ada apa nyonya Dinda? Sahut wanita parubaya itu dengan cepat. Bi, hari ini saya akan pergi ke rumah kedua orang tua saya. Selama Mas Rehan pergi ke luar negeri, saya akan tinggal sementara waktu dengan kedua orang tua saya. Jadi selama saya tidak ada, tolong Bibi jaga rumah dengan baik ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya saja. Iya, siap nyonya. Baguslah. Dan selama saya pergi, jangan pernah menerima tamu sembarangan ya Bi. Saya pergi dulu. Untuk hari ini dan seterusnya, hari-hari aku ke depannya akan sangat menyenangkan karena tidak ada nyonya Dinda di rumah ini, ujar Biratna sambil tersenyum senang. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Dinda pun sudah sampai di rumah kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, kamu kok bawa koper segala? Apa kamu akan menginap di sini? Iya Bu, aku akan menginap di sini selama beberapa hari. Boleh kan Bu? Tentu saja boleh sayang. Ayo masuk. Dengan cepat mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah. Kamu tumben banget mau nginep di sini. Kenapa? Soalnya di rumah aku sendirian Bu. Mas Rehan sedang pergi ke luar negeri karena ada urusan kerjaan. Dan ibu juga pasti sudah tahu lah kalau Layla ikut tinggal bersama dengan mama dan papa. Ya sudah, tidak apa-apa. Selama suami kamu tidak ada, kamu bisa tinggal di sini sampai kapanpun kamu mau. Lagi pula rumah ini kan juga rumah kamu. Siapa Bu yang datang? Dinda Pak. Oh Dinda, kamu apa kabar nak? Kabarku baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kabar Bapak baik. Apa kamu datang untuk menginap di sini? Iya, aku akan menginap di sini selama beberapa hari ke depan. Aku merasa kesepian di rumah karena tidak ada temannya. Saat ini Mas Rehan sedang pergi ke luar negeri karena ada urusan kerja. Tadinya aku ingin ikut dengan Mas Rehan, tapi dia melarang aku. Layla juga sekarang sudah tidak tinggal dengan aku lagi Pak. Dia ikut tinggal bersama dengan mertuaku. Entah kenapa dia lebih memilih untuk tinggal bersama mama. Padahal aku juga selama ini selalu bersikap baik sama dia, ungkap Dinda. Tapi Bapak rasa jika Layla tinggal bersama Pak Mario dan Bu Rika itu jauh lebih baik, karena tidak akan menimbulkan masalah apapun ke depannya. Takutnya jika kalian tinggal bersama, ada rasa cemburu tersendiri, sahut Pak Chandra. Benar juga yang dikatakan Bapak. Jika Layla masih tinggal bersamaku, yang ada aku sama sekali tidak akan terima jika Layla dekat-dekat dengan Mas Rehan. Aku juga terkadang selalu saja menghalangi dia. Jika begitu terus, kapan Layla akan bisa hamil? Gumam Dinda di dalam hatinya. Kamu kok malah bengong begitu? Tidak apa-apa Pak. Aku pergi ke kamar dulu ya Pak, Bu. Aku akan membereskan barang-barangku dulu di sana. Iya, kebetulan kamar kamu juga meskipun kosong selalu ibu bersihkan dan rapikan setiap hari. Tanpa banyak bicara lagi, Dinda pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Pak,
Jangan sampai Dinda tahu kalau Laila juga ikut pergi dengan suaminya. Iya Bu, Ibu tenang saja. Semuanya pasti aman. Di dalam kamar, Dinda pun langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Mas Rehan sekarang sedang apa ya? Aku kok jadi kepikiran terus sama dia. Padahal ini bukan pertama kalinya Mas Rehan pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Tapi rasanya sangat hampa sekali untuk yang sekarang ini. Aku kok jadi merasa takut ya kalau tiba-tiba Mas Rehan mengajak Laila pergi dengannya. Tapi itu tidak mungkin sih. Mas Rehan pasti akan lebih memilih mengajak aku dibandingkan mengajak Laila, gerutu Dinda. Sementara itu malam harinya terlihat Laila dan yang lainnya sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Laila, kamu makan yang banyak ya. Jangan merasa sungkan dengan kami. Iya Mas. Besok kita akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Kamu sudah siap kan? Insya Allah aku siap Mas. Semoga saja semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Maaf ya Laila, karena keegoisan aku dan Dinda, kamu jadi ikutan susah seperti ini. Aku janji setelah perjanjian kita selesai, aku pasti akan menceraikan kamu. Dan kamu sudah bisa melanjutkan cita-cita kamu yang sempat tertunda, ujar Rayhan. Laila pun hanya bisa diam saja dan gadis itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Arga pun hanya bisa diam dan tidak ikut bicara sama sekali. Saat sedang makan, tiba-tiba saja Rayhan pun menerima panggilan telepon dari istrinya. Dinda nelpon. Aku izin untuk menjawabnya dulu. Silakan Mas. Pria itu pun langsung menyingkir menjauh dari mereka. Laila, apa aku boleh bertanya sesuatu pada kamu? Tanya Arga. Tanya apa Mas? Kenapa kamu setuju untuk menikah dengan Rayhan? Dan mau ikut dengan perjanjian yang dibuat Rayhan dan juga istrinya? Padahal kamu bisa menolaknya kan kalau kamu mau. Mungkin itu sudah takdir aku Mas. Ini bukan takdir Laila. Tapi ini sebuah pilihan dan kamu sendiri sudah memutuskan untuk mau melakukan semua ini. Aku yakin sekali pasti ada sesuatu hal yang membuat kamu akhirnya setuju. Karena aku tidak yakin kalau kamu sendiri yang mau menikah dengan suami saudara kamu sendiri hanya untuk memberikan mereka seorang anak. Pasti ada paksaan dari pihak tertentu kan yang membuat kamu akhirnya setuju, ungkap Arga. Kenapa Mas Arga bisa bicara seperti itu ya? Dan semua yang dia ucapkan juga sangat tepat sekali, gumam Laila di dalam hatinya. Kenapa kamu diam? Ya, baiklah. Kamu tidak perlu mengatakan apapun karena diamnya kamu sudah membuat aku tahu jawabannya. Mas Arga, apapun asumsi yang Mas Arga ketahui tolong jangan dibicarakan kepada Mas Rehan. Aku memang terpaksa melakukan ini semua untuk keselamatan Bapak. Tidak ada pilihan lain selain aku harus berkorban. Apapun akan aku lakukan demi kedua orang tuaku. Apa Dinda sudah mengancam kamu? Laila pun hanya bisa diam sambil menundukkan kepalanya. Gadis itu tidak mau mengatakan apapun lagi. Aku tahu kalau kamu sangat merasa tertekan. Dan itu semua pasti ada hubungannya dengan Dinda. Aku bisa membaca semuanya, meskipun kamu tidak mengatakan apapun padaku, Laila. Tak berselang lama, Rayhan pun kembali menghampiri mereka semua. Maaf ya, kalian pasti sudah menunggu aku terlalu lama. Tidak apa-apa, kita lanjut makan malam sekarang. Apa Mbak Dinda baik-baik saja, Mas? Dia baik-baik saja, Laila. Kamu tidak perlu merasa cemas. Saat ini Dinda juga sudah sedang berada di rumah Bapak dan Ibu. Selama aku pergi dia memutuskan untuk menginap di sana. Syukurlah, itu berarti Mas Rehan tidak perlu merasa khawatir karena Mbak Dinda pasti akan aman bersama Bapak dan Ibu. Iya, kamu benar sekali. Mereka bertiga pun melanjutkan makan malam itu. Keesokan paginya Laila dan yang lainnya pun sudah sampai di sebuah rumah sakit mewah yang ada di Singapura. Mereka pun bertemu dengan seorang dokter spesialis terkenal yang kebetulan juga berasal dari Indonesia. Dokter tersebut bernama Dr. Rudi. Selamat pagi dok. Selamat pagi Arga.
Senang sekali bisa bertemu dengan kamu, sahut dokter tersebut. Dok, ini adalah Raihan dan ini istrinya Laila. Seperti yang sudah saya bicarakan pada dokter, kalau mereka ini ingin melakukan program bayi tabung. Apa Mas Raihan dan Mbak Laila sudah siap? Tanya dokter. Kami sudah siap, Dok. Baiklah, sebelum melakukan program bayi tabung, kita harus melakukan beberapa pemeriksaan terlebih dulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah kalian ini dalam kondisi yang sehat. Waktunya juga lumayan cukup panjang untuk mengetahui hasilnya apakah akan berhasil atau tidak. Apakah kalian sudah siap dengan hasilnya nanti? Kami percayakan semuanya pada dokter. Kami percaya kalau dokter pasti bisa melakukan yang terbaik untuk kami. Baiklah, kalau begitu sekarang saya akan memeriksakan kesehatan kalian berdua dulu. Mari, ikut saya. Mereka berdua pun mulai mengikuti dokter tersebut. Sementara Arga lebih memilih untuk menunggu di ruang tunggu. Di tempat yang berbeda terlihat Dinda sedang menikmati sarapan pagi bersama dengan kedua orang tuanya. Bu, apa Laila tidak pernah menghubungi ibu? Sering kok. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu saja. Sepertinya dia itu merasa betah sekali tinggal bersama papa dan mama. Sampai-sampai dia tidak datang ke sini untuk mengunjungi kalian. Ya mungkin Laila belum punya waktu, Dinda. Kita harus mengerti sekarang dia itu kan sudah menikah. Ibu ini gimana sih? Dia itu kan tidak menikah dengan orang lain, tapi dia menikah dengan Mas Raihan, suamiku. Saat ini Mas Raihan juga sedang pergi ke luar negeri. Setidaknya dia bisa datang untuk mengunjungi kalian seperti apa yang aku lakukan saat inilah. Itulah jadinya kalau ibu dan bapak lebih sayang pada Laila. Sekarang buktinya dia sama sekali tidak begitu peduli pada kalian. Bu Aisyah dan Pak Chandra pun hanya bisa diam tanpa merespon ucapan Dinda sama sekali. Sekarang ibu dan bapak sudah tahu kan siapa yang lebih peduli dan sayang pada kalian? Ya aku tahu mungkin kalian masih kesal karena aku pernah memanfaatkan bapak agar Laila mau menikah dengan Mas Raihan. Tapi itu juga demi kebaikan kita semua. Sudahlah Dinda, kamu jangan bicara terus nah. Lebih baik sekarang kamu habiskan saja makanan kamu ini. Bapak ini pasti tidak terima dengan ucapan aku barusan kan? Lagian apa sih spesialnya sih anak pungut itu? Laila bukan anak pungut, Dinda. Dia itu adik kamu. Meskipun dia bukan adik kandung kamu, tapi tetap saja dia masih saudara kamu. Dia anak dari sepupunya ibu. Dengan begitu dia juga merupakan adik sepupu kamu. Kok aku baru tahu ya soal ini? Ya karena kamu tidak pernah bertanya. Kamu selalu saja mengatakan kalau Laila itu anak pungut dan anak yang dibuang. Laila itu tidak dibuang, tapi ibunya sendiri yang memberikannya pada kami. Ya tapi sama saja lah Bu. Kalau Laila itu anak pungut yang dibuang, kalau ibu kandungnya mau merawat dia, untuk apa ibunya itu memberikan Laila kepada ibu dan bapak? Cukup Dinda. Apa kamu tidak bisa menghentikan ucapan kamu yang buruk tentang Laila? Bapak mengizinkan kamu untuk tinggal di sini karena kamu adalah anak bapak. Meskipun kamu sebenarnya banyak melukai hati kami. Tapi kalau kamu terus saja bersikap seperti itu, lebih baik setelah makan selesai kamu pulang saja ke rumahmu lagi. Bapak tidak ingin jika nantinya di rumah ini selalu ada keributan setiap harinya. Oh, jadi bapak ngusir aku hanya karena ingin membela Laila? Baiklah, tidak masalah. Tidak perlu menunggu aku sampai selesai makan, Pak. Aku akan pergi sekarang juga. Kenapa jadi seperti ini sih? Bapak juga seharusnya bisa mengontrol emosi Bapak. Sudahlah Bu, biarkan saja. Sesekali anak itu memang harus diberikan pelajaran. Makin kesini Dinda itu makin kurang ajar dan tidak tahu sopan santun. Mentang-mentang sekarang dia sudah menjadi istri orang kaya, dia bisa seenaknya pada kita. Padahal kita berdua ini adalah orang tua kandungnya. Bapak juga tidak suka dengan sikap dia yang selalu saja merendahkan Laila. Tak berselang lama Dinda pun datang dengan membawa kembali barang-barang miliknya. Aku akan pergi sekarang dari rumah ini. Ibu sama bapak pasti akan menyesal karena sudah mengusir aku seperti ini. Tanpa banyak bicara lagi, wanita itu pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Dinda, udahlah Bu, biarkan saja. Lebih baik ibu duduk kembali dan lanjutkan makan saja. Tapi Pak, ibu merasa kasihan pada Dinda. Bagaimanapun juga dia itu putri kita satu-satunya. Justru karena dia merupakan putri kita satu-satunya, kita harus mendidik dia dengan benar Bu. Meskipun dia sudah memiliki suami dan bukan tanggung jawab kita lagi, tapi sikap dia itu tidak mencerminkan perilaku yang baik. Biarkan saja dia marah.
Ibu juga tahu sendiri kan kalau marahnya Dinda itu hanya sesaat saja. Dia pasti akan datang ke sini lagi dengan keadaan baik-baik saja. Bu Aisyah pun hanya bisa terdiam sambil menghela nafas panjang. Di dalam mobil Dinda pun merasa kesal dan marah sekali kepada kedua orang tuanya. Bisa-bisanya mereka mengusir aku dari rumahnya karena ingin membela Laila. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini sangat tidak adil. Aku akan pergi menemui Laila dan membuat perhitungan sama dia. Aku sama sekali tidak peduli Mama mau melarang aku sekalipun, ujar Dinda yang terlihat sudah sangat emosi. Wanita itu pun langsung melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Di tempat yang berbeda, Raihan dan Laila pun sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Setelah melakukan semua pemeriksaan, hasilnya sangat baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesehatan kalian juga baik-baik saja. Dan yang paling penting, rahim Bu Laila ini tidak ada masalah sama sekali. Semuanya dalam kondisi baik. Begitupun dengan sperma Pak Raihan yang juga tidak mengalami masalah. Alhamdulillah, sahut Laila dan Raihan secara bersamaan. Lalu, apalagi yang harus kami lakukan setelah ini, Dok? Tahap selanjutnya adalah pengambilan sel telur yang nantinya akan disuntikan pada embrio. Dan itu kita akan lakukan besok. Baik, Dok. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Dok. Semoga saja semuanya berjalan dengan lancar dan programnya berhasil. Kalau begitu kami permisi. Bagaimana? Apa semua baik-baik saja? Tanya Arga yang sudah menunggu mereka dari tadi. Semuanya berjalan dengan baik. Besok kita akan datang ke sini lagi untuk proses selanjutnya. Syukurlah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Iya, amin. Sebaiknya kita kembali ke hotel sekarang. Mereka bertiga pun langsung bergegas pergi dari rumah sakit itu. Di dalam mobil mereka bertiga pun hanya terdiam dan tidak ada percakapan sama sekali. Kita makan siang dulu aja kali ya. Di sini ada salah satu restoran yang terkenal enak. Bagaimana Lela? Tidak apa-apa kan kalau kita makan dulu? Kebetulan aku juga sudah mulai lapar. Tidak apa-apa Mas. Aku ikut saja kemana kalian pergi. Oh ya, malam ini kita sudah mulai bisa pindah ke rumahku. Jadi kita tidak perlu menginap di hotel lagi. Jadi Mas Arga memiliki rumah di sini? Tanya Lela. Iya Lela. Kebetulan aku memiliki satu rumah di sini. Karena aku pernah tinggal di sini selama 3 tahun untuk mengurus bisnis keluargaku. Kamu pasti baru tahu soal itu? Arga ini pengusaha muda yang sangat sukses dan mapan. Bahkan perusahaan milik Arga jauh lebih besar daripada milikku Lela, uji Raihan. Hebat sekali Mas Arga ini. Masih muda tapi sudah menjadi pengusaha yang sukses. Aku ikut bangga. Pantas saja Om Atiwi terlihat begitu sangat menyayangi dan bangga pada Mas Arga. Ya, tapi meskipun begitu aku ini tidak seberuntung itu Lela. Aku sulit sekali menemukan pendamping hidup. Itulah yang membuat Oma jadi begitu cerewet padaku soal pernikahan. Ya sebenarnya banyak gadis yang mau sama kamu Arga. Hanya saja kamu ini terlalu memilih. Itulah kenapa kamu selalu merasa tidak pernah menemukan gadis yang cocok yang bisa kamu nikahi. Celetuk Raihan. Ya bukankah kita memang harus seperti itu? Menikah itu untuk satu kali. Dan aku tidak ingin menikah dengan wanita yang salah. Aku harus tahu seperti apa karakter dan sifat istriku nanti. Ya karena bagaimanapun juga dia akan menjadi ibu untuk anak-anakku. Aku tidak mau kalau sampai anakku nanti memiliki ibu yang jahat dan tidak mau mengurusnya dengan baik, ungkap Arga. Lalu, gadis seperti apa yang kamu cari Arga? Tanya Raihan. Arga pun hanya diam saja namun tatapannya menuju ke arah Laila yang duduk di bagian belakang. Pria itu juga tampak melihat Laila sambil tersenyum kecil dan Raihan bisa melihatnya dari kaca mobil yang ada di bagian depan. Raihan pun mulai menyadari kalau sahabatnya itu sepertinya mulai tertarik dengan Laila. Akan aku pastikan kalau kalian akan bisa bersatu, gumam Raihan di dalam hatinya sambil tersenyum kecil. Di sisi lain sementara itu Dinda pun sudah sampai di kediaman mertuanya. Wanita itu pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah dengan langkah yang cepat. Bu Rika yang menyadari kedatangan menantunya itu pun langsung dibuat terkejut. Mau ngapain Dinda datang ke sini? Jangan-jangan dia datang ke sini untuk menemui Laila lagi. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan padanya? Gumam wanita parubaya itu di dalam hatinya. Dinda? Ada apa kamu datang ke sini?
Aku datang ke sini untuk bertemu dengan Layla. Di mana dia sekarang? Untuk apa kamu menemui Layla? Kamu tidak bisa menemuinya karena Mama tidak akan mengizinkan kamu. Mama tahu kamu pasti ingin bertemu dengan Layla untuk membuat ulah lagi kan? Mah, aku mohon tolong jangan halangi aku dan membuat aku menjadi marah pada Mama. Aku ingin menemui Layla karena ada hal yang penting yang ingin aku bicarakan dengan dia. Kalau begitu katakan saja pada Mama. Biar Mama yang akan menyampaikannya nanti pada Layla. Tidak bisa, Mah. Ini urusan kami berdua dan Mama tidak berhak untuk ikut campur. Dengan perasaan kesal, Dinda pun langsung berusaha untuk mencari Layla. Pertama kali dia datangi adalah kamar milik Layla. Layla, keluar kamu! Teriak Dinda. Dinda, tolong hentikan. Kamu jangan berteriak-teriak seperti itu di rumah ini. Kamu pikir ini hutan? Ya itu salah Mama karena tidak mengizinkan aku untuk bertemu dengan Layla. Dan sekarang di mana dia? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Layla sedang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi. Pergi kemana dia, Mah? Dia sedang pergi ke mall untuk berbelanja. Mama yang sudah meminta dia untuk pergi karena Mama merasa kasihan melihat dia hanya berdiam diri di rumah saja. Mama tidak bohong kan, Mah? Ya terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang penting Mama sudah mengatakan hal yang jujur. Kamu bisa lihat sendiri kan kalau Layla tidak ada di rumah ini. Kalau dia ada, pasti sudah menemui kamu sebelum kamu berteriak-teriak seperti tadi. Layla benar-benar pergi ke mall kan? Dia tidak pergi bersama Mas Raihan ke Singapura kan? Benar, Dinda. Sudahlah, kamu ini memang susah sekali dikasih tahu. Lagi pula untuk apa Layla pergi ke Singapura bersama Raihan? Mama juga pasti tidak akan mengizinkannya. Dinda pun langsung mengambil handphonenya dan mencoba untuk menelpon Layla. Namun Layla sama sekali tidak bisa dihubungi. Kenapa Layla susah sekali dihubungi? Dia ini sudah berani kurang ajar padaku. Baiklah, aku akan menunggu Layla sampai pulang. Sebenarnya apa sih yang kamu mau katakan pada Layla? Sampai-sampai kamu rela menunggu dia hingga pulang. Percuma saja, Dinda. Lebih baik kamu pulang saja ke rumah kamu. Aku tidak mungkin berada di sini terus. Yang ada Mama akan merasa curiga padaku. Lebih baik sekarang aku pergi saja dan kembali lagi ke sini besok. Aku juga tidak tahu entah kapan Layla pulang ke rumah. Ya sudah, kalau begitu, aku akan pulang sekarang. Tapi besok aku akan kesini lagi untuk menemui Layla. Kalau tujuan kamu datang ke sini hanya untuk mengganggu Layla, Mama tidak akan mengizinkan kamu masuk. Kamu bisa bicara dengan Layla lewat telepon saja. Nanti biar Mama yang akan meminta Layla untuk menghubungi kamu kalau dia sudah pulang. Mama ini kenapa sih, Mah? Mama sepertinya berusaha untuk menyembunyikan Layla dari aku. Apa dia sangat takut sekali kalau aku akan melakukan sesuatu pada menantu kesayangannya itu? Tak banyak bicara lagi, Dinda pun langsung memutuskannya untuk pergi dari rumah mertuanya dengan cepat. Aku pergi. Setelah Dinda pergi, Bu Rika pun langsung merasa lega. Hampir saja ketahuan. Untung Dinda percaya dengan semua alasan yang aku berikan padanya. Aku tidak bisa bayangkan kalau sampai dia tahu Layla tidak ada di rumah karena pergi bersama Raihan ke Singapura. Ujar Bu Rika sambil menghela nafas lega. Di sisi lain, Layla dan yang lainnya pun sudah sampai di rumah milik Arga yang berada di Singapura. Rumah itu tampak megah dengan interior yang sangat bagus dan klasik. Ayo semuanya kita masuk, ajak Arga. Assalamualaikum, ujar Layla dengan nada pelan. Wah, rumah kamu ternyata sangat mewah dan megah sekali ya di sini. Sayang sekali kalau rumah sebesar ini tidak ditempati. Rumah ini akan menjadi rumah singgahku setiap kali aku datang ke Singapura. Dan kamu tidak perlu merasa takut, karena rumah ini selalu dijaga dan dibersihkan setiap harinya oleh pekerjaku. Luar biasa sekali kamu, Arga. Aku juga jadi ingin membeli satu rumah di sini, agar setiap aku datang ke sini tidak perlu menyewa hotel. Ya, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumahku saja setiap akan datang ke sini. Jadi kamu tidak perlu membeli rumah segala. Benarkah? Memangnya kamu tidak merasa keberatan? Ya tentu saja tidak. Layla, sebaiknya sekarang kamu pergi istirahat dulu. Kamu kelihatan lelah sekali. Ayo, aku akan tunjukkan di mana kamar kamu, ujar Arga. Layla pun hanya menganggukkan kepalanya setuju dan gadis itu pun bergegas mengikuti Arga. Ini kamar kamu. Kamu jangan merasa sungkan ya. Anggap saja ini rumah kamu sendiri. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Layla. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Layla pun hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya. Gadis itu pun langsung duduk di atas tempat tidurnya.
Namun tiba-tiba saja Laila pun mendapatkan telepon dari ibu mertuanya. Halo, assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Laila. Bagaimana dengan kabar kamu di sana nak? Apa kamu baik-baik saja? Alhamdulillah kabar aku baik Ma. Mama sendiri bagaimana kabarnya? Mama juga baik nak. Syukurlah kalau begitu. Aku lega mendengarnya Laila. Tadi Dinda ada datang ke sini untuk menemui kamu. Entah apa yang akan dia katakan pada kamu nak. Tapi untung saja tadi Mama sudah berhasil memberikan alasan pada Dinda. Jika dia menelpon kamu, sebaiknya kamu abaikan saja ya sayang ya. Iya Ma. Rehan di mana? Mas Rehan sedang pergi keluar sebentar Ma. Tapi di sana dia menjaga kamu dengan baik kan Laila? Iya Ma. Mama tidak perlu merasa khawatir karena di sini Mas Rehan sangat menjaga aku. Syukurlah. Ya sudah kalau begitu sudah dulu ya. Kalian happy-happy ya selama berada di sana. Assalamualaikum. Iya Ma. Waalaikumsalam. Sementara itu di sisi lain, Dinda sedang mengemasi barang-barang miliknya dan memasukkannya ke dalam koper. Aku tidak bisa terlalu lama menahan rindu pada suamiku. Besok pagi aku akan menyusul Mas Rehan ke Singapura. Dia pasti akan merasa senang dan terkejut sekali jika tahu kalau aku datang ke sana untuk menyusulnya. Semua sudah siap. Aku juga sudah memesan tiket menuju Singapura. Tapi sebelum itu, aku akan menghubungi Mas Rehan terlebih dulu lah. Wanita itu pun langsung mengambil handphone miliknya dan segera menghubungi Raihan. Halo Mas, kamu sedang apa? Apa aku mengganggu kamu? Tidak sayang, aku sedang duduk sambil istirahat saja. Kamu menelpon aku pasti karena kamu merasa kangen kan? Iya Mas, aku kangen banget sama kamu. Makanya aku menelpon kamu sebelum aku pergi tidur. Rasanya aku akan lebih tenang kalau sudah mendengar suara kamu. Maaf ya, karena aku sangat sibuk sekali. Sampai-sampai aku tidak mengabari kamu. Tidak apa-apa, aku juga bisa mengerti kok. Kamu kan juga di sana kerja untuk aku dan masa depan kita. Makasih ya sayangnya, karena kamu sudah mau mengerti aku. Oh ya, apa kamu masih menginap di rumah ibu dan bapak? Tidak Mas, aku sudah pulang dari sana. Sekarang aku berada di rumah kita. Loh, kenapa? Bukannya kamu bilang akan menginap di sana selama beberapa hari? Tadinya sih begitu, tapi aku tidak betah berada di sana. Makanya aku lebih memilih untuk pulang saja. Ya sudah kalau memang seperti itu. Aku juga sudah tidak sabar ingin segera pulang ke rumah dan bertemu kamu. Semoga saja urusan aku di sini cepat selesai. Iya Mas. Kamu tidak perlu cemas karena kita akan segera bertemu. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu segera tidur ya. Ini juga sudah malam. Iya Mas, kamu juga ya Mas. Love you too. Dinda pun langsung menutup teleponnya sambil tersenyum kecil. Mas Rehan tidak tahu saja kalau besok aku akan pergi untuk menyusulnya. Setelah melihat aku, pasti dia akan sangat bahagia sekali. Sebaiknya sekarang aku segera tidur agar besok aku bisa bangun lebih awal. Wanita itu pun langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur dan langsung memejamkan kedua matanya. Sementara itu Rehan masih terlihat sedang duduk sambil mengobrol bersama Arga. Pasti itu telepon dari Dinda ya? Iya, dia ini memang selalu bersikap manja sekali padaku. Sebenarnya Dinda itu wanita yang baik, tapi entah kenapa sikapnya pada Laila sangatlah berbeda. Entah apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin Dinda merasa iri pada Laila. Dinda merasa kalau Laila sudah merebut kedua orang tuanya. Kasih sayang yang seharusnya menjadi milik Dinda harus terbagi karena adanya Laila dalam kehidupan mereka. Kalau menurutku, itu salah satu alasan yang membuat Dinda tidak suka pada Laila. Karena dia jadi merasa tersingkirkan. Kalau begitu kenapa dia memilih Laila untuk menjadi istri keduaku? Seharusnya dia bisa mencari perempuan lain saja. Karena Dinda takut kehilangan suaminya. Kalau kamu menikah dengan wanita lain, dia takut wanita itu justru akan merebut kamu dari dia. Sementara kalau kamu menikah dengan Laila, dia bisa melakukan apapun kepada Laila agar bisa pergi menjauh dari kehidupan kamu nanti. Kamu sendiri juga bisa dilihatkan kalau Laila itu gadis yang baik dan lugu.
siapapun akan mudah untuk memanfaatkan dia karena sifatnya yang terlalu baik. Itulah kenapa meskipun Dinda tidak suka dengan Layla, dia tetap memilih Layla untuk menjadi madu dia. Benar juga yang kamu katakan ya. Kok aku tidak kepikiran sampai ke sana? Aku benar-benar merasa pusing sekali dengan apa yang terjadi. Coba saja kalau Dinda bisa memberikan aku seorang anak, mungkin aku tidak perlu menikah lagi dan berada di kondisi saat ini. Ya sudahlah, mungkin ini jalan terbaik dari Tuhan. Nikmati saja setiap prosesnya. Kamu tidak perlu merasa khawatir, karena aku akan siap membantu kamu kapanpun. Terima kasih Arga. Kamu memang sahabat terbaikku. Keesokan paginya terlihat Dinda sudah bersiap-siap untuk pergi. Wanita itu tampak terlihat sangat cantik dengan gayanya yang modis. Bi Ratna. Iya Nyonya, ada apa? Saya hari ini mau pergi ke Singapura untuk menyusulin suami saya. Jadi selama saya pergi tolong Bi Ratna jaga rumah dengan baik ya Bi. Dan jangan terima tamu sembarangan selama saya tidak ada. Paham? Iya Nyonya, Bibi paham. Pokoknya Nyonya Dinda tidak perlu merasa cemas. Semuanya akan aman-aman saja. Baguslah, saya percayakan semuanya pada Bibi. Kalau begitu saya jalan dulu ya Bi. Iya Nyonya Dinda. Dinda pun langsung bergegas pergi dari rumahnya dengan perasaan senang. Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Mas Raihan. Aku ingin tahu bagaimana ekspresinya nanti setelah aku meminta dia untuk menjemputku di bandara. Sementara Raihan dan yang lainnya sedang berada di rumah sakit untuk menjalani proses untuk program bayi tabung mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Dinda pun akhirnya sampai di bandara. Aku akan langsung menghubungi Mas Raihan. Dia pasti akan sangat terkejut saat tahu bahwa istrinya tercintanya ini ternyata menyusul dia ke Singapura. Wanita itu pun dengan cepat mengambil handphonenya dan mencoba untuk menghubungi Raihan. Namun suaminya itu sama sekali tidak menjawab telepon darinya. Kok Mas Raihan susah sekali dihubungi ya? Sebenarnya dia ini sedang apa ya? Apa jangan-jangan Mas Raihan lagi meeting penting? Itulah kenapa dia tidak menjawab panggilan telepon dariku. Lalu aku harus apa sekarang? Aku juga sama sekali tidak mengetahui di hotel mana Mas Raihan menginap. Kenapa aku juga tidak kepikiran untuk menanyakan alamat hotelnya pada Mas Raihan ya? Tidak ada pilihan lain lagi. Aku harus menunggu Mas Raihan sampai dia menjawab panggilan teleponku. Niat hati ingin bersenang-senang malah kacau seperti ini, gerutu Dinda dengan perasaan kesal. Dinda pun dengan terpaksa lebih memilih untuk duduk dan menunggu Raihan di sana. Sementara itu, Arga masih menunggu Raihan dan Layla. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka berdua pun telah selesai. Mereka berdua pun langsung bergegas mengambil Arga di sana. Aduh, maaf ya Gak. Pasti kamu sudah menunggu kami dengan sangat lama sekali. Tidak apa-apa. Apa semuanya sudah beres? Tidak ada masalah kan? Semuanya berjalan dengan lancar. Kita hanya tinggal menunggu hasilnya saja dan melakukan langkah selanjutnya. Kalau begitu, apa kita akan langsung pulang sekarang? Pasti kalian juga butuh waktu untuk beristirahat. Iya. Sepertinya kami memang akan langsung pulang sajalah, karena aku merasa kasihan pada Layla. Namun saat mereka ingin melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja Raihan pun mendapatkan panggilan telepon kembali. Dinda nelpon. Dia sudah menelpon aku lebih dari 10 kali. Ada apa ya? Ya sudah, kalau begitu jawab dulu saja teleponnya. Siapa tahu sangat penting. Halo Dinda. Halo Mas Raihan. Kamu di mana sekarang Mas? Kenapa dari tadi aku telepon tidak mau jawab? Oh, maafin aku sayang. Aku sedang meeting penting tadi. Memangnya ada apa ya? Sudah aku duga kamu pasti sedang meeting. Tapi apa sekarang pekerjaan kamu sudah selesai? Saat ini aku sudah berada di Singapura dan aku menunggu kamu di bandara. Tolong jemput aku sekarang ya Mas. Aku sudah sangat lelah sekali menunggu kamu di sini berjam-jam. Aku ingin segera beristirahat. Kamu sekarang ada di sini? Kenapa kamu tidak bilang dulu sebelumnya kalau kamu akan pergi ke Singapura? Aku memang sengaja tidak memberitahu kamu karena ingin membuat kejutan untuk kamu. Pasti sekarang kamu sangat terkejut kan waktu tahu aku ada di sini?
Kamu benar-benar sudah membuat aku sangat terkejut. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu tunggu aku di sana ya. Aku akan segera pergi ke sana untuk menjemput kamu. Iya mas, jangan lama-lama ya mas. Ada apa mas? Tanya Layla. Dinda ternyata menyusul kita ke sini. Dan sekarang dia sudah berada di bandara. Aku benar-benar merasa bingung sekali kenapa Dinda bisa kepikiran untuk datang ke sini juga ya. Tidak usah bingung seperti itu mas. Ajak saja Mbak Dinda untuk bertemu dengan kami. Dan menurutku sebaiknya Mbak Dinda juga diberitahu tentang niat kita yang pergi ke Singapura. Tapi Layla, bagaimana kalau Dinda sampai marah dan dia mengadukan hal ini pada mama juga dan papa? Itu tidak akan terjadi. Kita juga melakukan semua ini demi kebaikannya Mbak Dinda. Jika kita memberikan penjelasan dengan baik, aku yakin Mbak Dinda akan mengerti kok. Jujur saja aku merasa tidak nyaman jika harus berbohong seperti ini. Baiklah kalau begitu, aku akan mengajak Dinda pergi ke rumahnya Arga dan mencoba untuk menjelaskannya dengan perlahan. Arga, aku minta tolong sama kamu ya untuk jagain Layla. Aku tutup dia sama kamu selama aku pergi menemui Dinda. Iya Rey, kamu tenang saja. Layla akan aman bersamaku. Aku percaya sama kamu. Kalau begitu aku jalan sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Layla, kita pergi sekarang. Ajak Arga. Iya mas. Sementara itu Dinda sudah merasa kesal karena sudah menunggu suaminya yang dengan cukup lama. Mas Rehan ini mana sih? Kenapa dia begitu lama sekali? Aku sudah pegel menunggu di sini. Ini salahku juga. Seharusnya aku tidak perlu memberikan kejutan seperti ini pada Mas Rehan. Seharusnya aku bilang dari awal kalau aku akan menyusulnya ke Singapura. Mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Setelah menunggu lama, akhirnya Rehan pun sampai di bandara dan mencari keberadaan istrinya. Tidak butuh waktu lama, pria itu melihat istrinya sedang duduk dan dengan cepat dia pun menghampiri Dinda. Sayang, maaf ya, kamu pasti sudah menunggu aku lama di sini. Aku sudah jamuran di sini mas karena menunggu kamu lama sekali. Aku benar-benar merasa lelah sekarang. Tapi tidak apa-apalah. Aku sudah merasa lega karena kamu sudah datang ke sini. Kamu juga seharusnya tidak perlu melakukan hal ini. Coba saja kalau dari awal kamu bilang padaku kalau akan pergi menyusulku. Iya maaf mas. Tadinya aku ingin membuat kejutan buat kamu. Aku ingin tahu bagaimana reaksi kamu waktu tahu kalau aku ada di sini menyusulmu. Tapi ternyata kamu terlihat biasa saja. Apa kamu merasa tidak senang? Aku sangat senang sayang. Katanya kamu merasa lelah. Ayo kita pergi sekarang. Kamu menginap di hotel mana mas? Seharusnya dari awal aku bertanya hal ini pada kamu, agar aku bisa langsung pergi ke hotel tempat kamu menginap. Jadi tidak perlu menunggu di sini dengan waktu yang lama. Aku tidak menginap di hotel selama di sini. Aku tinggal di rumahnya Arga, karena kebetulan dia memiliki satu rumah di sini. Baguslah. Itu bisa menghemat biaya pengeluaran kamu. Ya sudah. Sekarang ayo masuk ke dalam mobil. Kita akan pergi ke sana sekarang. Arga juga pasti sudah menunggu kita berdua. Iya mas. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam mobil dan segera bergegas pergi dari sana. Di dalam perjalanan, Rehan pun mencoba untuk bicara dengan Dinda mengenai kehadiran Layla di sana. Sayang, sebenarnya ada hal yang ingin aku sampaikan sama kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Ada apa mas? Sebenarnya aku datang ke Singapura bukan untuk urusan pekerjaan. Tapi aku datang ke sini untuk menjalani program bayi tabung bersama Layla. Maksud kamu ini apa sih mas? Jadi kamu datang ke Singapura bersama Layla? Iya, aku pergi ke sini bersama Layla. Aku mengerti sekarang. Pantas saja mama tidak mengizinkan aku untuk bertemu dengan Layla kemarin. Karena Layla memang tidak ada di rumah dan pergi bersama kamu. Kenapa kamu berbohong padaku sih mas? Maaf sayang, aku terpaksa melakukan semua ini karena aku takut kamu tidak setuju kalau aku melakukan program bayi tabung. Mama taunya aku dan Layla pergi berbulan madu, padahal kami tidak pergi untuk itu.
Kenapa sih mas? Kamu harus melakukan program bayi tabung segala? Karena ini satu-satunya cara agar Layla bisa hamil. Selama menikah aku tidak pernah menyentuh Layla sama sekali. Bahkan melihat wajahnya saja, aku belum pernah lihat. Aku melakukan semua itu karena aku tidak mau mengkhianati kamu sayang. Aku benar-benar tidak siap jika harus tidur bersama wanita lain. Meskipun Layla saat ini sudah menjadi istri aku. Karena cinta aku hanya untuk kamu. Dan itu tidak akan pernah bisa berbagi dengan siapapun. Aku tidak bisa membagi cinta dan perasaan aku untuk orang lain. Semuanya sudah menjadi milik kamu, Dinda. Kalau selama ini kamu sudah merasa perhatian aku terbagi dan aku lebih peduli pada Layla, itu salah besar. Aku bersikap tegas pada kamu karena aku tidak ingin kalau kamu bersikap jahat pada Layla. Bagaimanapun juga dia itu adik kamu, orang yang akan memberikan kita seorang anak. Aku hanya merasa kasihan pada Layla karena dia harus mengorbankan hidupnya demi keegoisan kita berdua. Hanya itu saja. Mendengar semua penjelasan dari Raihan, Dinda pun mulai bisa mengerti dengan keadaan suaminya saat ini. Dan dia juga merasa terharu karena suaminya begitu sangat mencintai dia. Mas, maafin aku ya, karena selalu berburuk sangka sama kamu. Bahkan aku merasa kalau sikap yang sudah aku berikan pada kamu itu sudah sangat keterlaluan. Aku sampai pernah dengan sengaja menyembunyikan handphone kamu juga dan sering membuat kamu marah. Sekarang aku tidak akan pernah berbuat jahat lagi pada Layla. Aku akan bersikap baik padanya mulai hari ini dan seterusnya. Saud Dinda dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu serius kan sayang? Kamu tidak akan marah pada Layla jika bertemu dengan dia nanti? Iya mas. Aku sudah cukup bahagia bisa memiliki kamu sebagai suami aku. Aku tidak akan merasa takut lagi kalau Layla akan merebut kamu dari aku. Dan ucapan kamu memang ada benarnya. Seharusnya aku bisa bersikap baik pada Layla karena dia sudah mau mengorbankan kehidupannya untuk kita berdua. Syukurlah. Aku merasa lega mendengarnya. Kita juga sebentar lagi akan segera sampai. Dinda pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kecil. Sementara itu, Layla dan Arga sudah menunggu di rumah. Layla terlihat tampak cemas dan merasa takut kalau Dinda akan marah padanya. Kamu pasti sedang merasa cemas kan? Iya mas. Entah kenapa aku merasa takut kalau Mbak Dinda akan marah padaku nanti. Kamu tidak perlu merasa takut, Layla. Semuanya akan baik-baik saja. Ada aku di sini yang akan menangani semuanya. Aku yakin Raihan juga pasti tidak akan membiarkan Dinda marah pada kamu. Iya mas, terima kasih sebelumnya karena Mas Arga sudah peduli pada saya. Tak berselang lama Raihan dan Dinda pun sampai di rumah. Dan mereka berdua pun langsung masuk menghampiri Layla juga Arga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dinda? Sapa Layla sambil menundukkan kepalanya. Tanpa banyak bicara, Dinda pun langsung menghampiri Layla dan tidak disangka wanita itu justru langsung memeluk Layla dengan sangat erat. Layla, maafin aku ya karena selama ini aku sudah sanjat sama kamu. Kali ini percaya padaku. Kalau permintaan maafku ini benar-benar dari hatiku yang paling dalam. Mas Raihan sudah menjelaskan semuanya padaku. Aku tidak akan marah sama kamu. Aku justru akan menemani kamu di sini sampai proses bayi tabung kalian selesai. Terima kasih banyak, Mbak Dinda. Aku merasa lega sekarang karena Mbak Dinda tidak marah padaku dan pada Mas Raihan. Mbak Dinda juga harus percaya padaku kalau aku sama sekali tidak memiliki niatan untuk merebut Mas Raihan dari Mbak Dinda. Setelah perjanjian kita selesai, aku tidak akan pernah lagi mengganggu rumah tangga kalian. Aku percaya sama kamu karena kamu pasti akan menepati janji kamu itu. Mulai sekarang, aku akan memperbaiki hubungan kita berdua. Aku akan menjadi kakak yang baik buat kamu, ungkap Dinda sambil memeluk Layla kembali.
Arga dan Raihan pun ikut tersenyum bahagia melihat kedekatan Dinda dan Layla sekarang ini. Aku makin sayang dan bangga sama kamu, ujar Raihan pada Dinda. Rey, sepertinya istri kamu sudah sangat lelah sekali. Ajaklah dia pergi ke kamar untuk istirahat, ujar Arga. Ayo sayang, kita pergi ke kamar kita. Bukankah kamu bilang sudah sangat lelah dan ingin segera beristirahat tadi? Bentar mas. Ya, ayo. Mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke kamar mereka. Kini hanya tinggal ada Arga dan Layla di sana. Sekarang kamu bisa lihat sendiri kan, Layla? Kalau semuanya baik-baik saja. Kamu sudah tidak perlu merasa khawatir lagi sekarang. Bahkan hubungan kalian kini menjadi semakin baik. Iya Mas Arga. Apa yang dikatakan Mas Arga benar sekali. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Mbak Dinda akan bersikap baik padaku. Aku benar-benar sangat merasa bahagia sekali, saut Layla dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak ada yang tahu dengan hati seseorang. Kapan saja Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Seperti yang terjadi pada Dinda saat ini. Yang awalnya dia begitu jahat pada kamu, tapi sekarang dia berubah menjadi baik. Dan semoga saja perubahannya ini bukan hanya sementara saja, tapi dia memang benar-benar mau berubah baik pada kamu. Amin. Semoga Mbak Dinda memang seterusnya bersikap baik padaku, balas Layla dengan perasaan yang terlihat lega. Ya udahlah, sebaiknya kamu juga segera beristirahat di kamar kamu. Karena bagaimanapun juga kamu butuh istirahat setelah kita pulang dari rumah sakit tadi. Mas Arga juga sama ya mas. Kelihatannya Mas Arga juga lelah sekali, karena dari kemarin terus menemani aku dan Mas Raihan. Iya Layla, balas pria itu sambil tersenyum kecil. Mereka berdua pun langsung pergi ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Singkatnya beberapa hari pun berlalu, mereka semua sudah 1 minggu lebih berada di Singapura. Alhamdulillah ya mas, urusan kita di sini sudah selesai. Semoga saja hasilnya nanti baik ya. Iya sayang, aku juga berharap seperti itu. Semoga saja semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Layla, aku ingin kamu tinggal bersama kita lagi. Kamu mau kan? Iya mbak. Makasih ya Layla, kamu tenang saja. Aku akan bantu kamu untuk bicara dengan papa dan mama. Aku yang akan meminta izin langsung kepada mereka. Layla pun hanya menganggukkan kepalanya saja. Sayang, jujur saja ya, aku merasa lega sekarang. Dan aku juga merasa senang melihat sikap kamu saat ini pada Layla. Aku kan sudah janji akan berubah mas. Dan semenjak perubahan sikapku ini, aku juga merasa sedikit tenang. Ternyata yang dikatakan kamu ada benarnya juga. Kalau berdamai dan hidup rukun itu jauh lebih baik. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja Arga pun datang menghampiri mereka. Apa kalian semua sudah siap? Mobilnya sudah datang dan sudah menunggu di depan. Kami sudah siap. Syukurlah. Pastikan tidak ada barang-barang kalian yang tertinggal. Semuanya aman. Kita sudah memastikan tidak ada yang tertinggal. Oke, baguslah. Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Penerbangan ke Indonesia juga tinggal 1 jam lagi. Mereka semua pun mulai bersiap dan bergegas pergi dari sana. Layla, sini. Biar aku saja yang bawa barang-barang kamu. Tidak usah Mas Arga. Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa Layla, biar aku saja yang bawakan untuk kamu. Biarkan saja Layla. Biar ada pria yang membawa barang-barang kita. Sebaiknya kita pergi duluan saja. Ayo, ajak Dinda. Dengan terpaksa Layla pun setuju dan memberikan koper bawaannya itu kepada Arga. Sebelumnya terima kasih ya Mas Arga, ujar Layla sambil menundukkan kepalanya. Sama-sama Layla. Mereka pun langsung bergegas keluar dan masuk ke dalam mobil. Lalu setelah itu segera pergi ke bandara. Di sisi lain, di rumah terlihat Bu Rika sedang sibuk memasak hidangan untuk menyambut kepulangan Layla dan Raihan. Mah, tumben sekali Mama memasak banyak makanan. Dalam rangka apa ini Mah? Pasti Papa lupa ya,
kalau hari ini Rehan dan Layla akan pulang. Mama ingin menyiapkan hidangan spesial untuk menyambut kepulangan mereka berdua. Pasti mereka sangat rindu dengan masakan romans seperti ini. Apalagi mereka pergi cukup lama sekali. Iya ya, Papa hampir saja lupa. Kapan mereka akan sampai? Mungkin nanti siang mereka sudah sampai. Kita tunggu saja, semoga perjalanan mereka lancar. Amin. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Layla dan yang lainnya pun sudah sampai di Jakarta. Arga, terima kasih banyaknya karena kamu sudah banyak membantu kami selama di sana. Sama-sama ya. Aku jadi pilek tapi ini sebagai seorang teman sudah seharusnya kita saling membantu. Mas Arga, kapan-kapan mainlah ke rumah kami lagi dan ajak juga Oma Tiwi. Pasti Oma Tiwi juga akan merasa senang karena bisa bertemu dengan Layla, ujar Dinda. Iya Dinda, kalau ada waktu senggang kami pasti akan datang mengunjungi kalian lagi. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya Gak. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua bantuan kamu. Iya Rehan, santai aja, kalian hati-hati ya di jalan. Mas Arga, hati-hati ya mas di jalannya. Tolong sampaikan salam dariku untuk Oma Tiwi. Iya Layla, pasti akan langsung aku sampaikan pada Oma. Dengan cepat mereka bertiga pun masuk ke dalam mobil dan segera pergi meninggalkan Arga sendirian. Setelah itu tak berselang lama, mobil jemputan Arga pun datang. Dan dengan cepat pria itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Jika aku perhatikan, sepertinya Mas Arga itu suka pada Layla. Dan aku rasa kalian juga terlihat sangat serasi sekali. Memang benar sayang. Aku bahkan berencana untuk menjodohkan mereka berdua. Arga itu pria yang baik dan bertanggung jawab. Ya sangat cocok lah untuk Layla. Lalu bagaimana dengan kamu Layla? Apa kamu juga merasa nyaman atau suka dengan Mas Arga? Tanya Dinda. Entahlah mbak, aku tidak tahu. Saat ini aku hanya ingin fokus pada tujuan kita dulu saja. Aku tidak ingin memikirkan hal yang lainnya. Apalagi aku ini masih berstatus sebagai istrinya Mas Rehan. Rasanya tidak baik kalau aku memikirkan pria lain. Tidak ada salahnya dengan hal itu. Lagi pula kamu dan Mas Rehan juga tidak akan selamanya menjadi pasangan suami istri. Setelah kalian berpisah, kamu juga berhak melanjutkan kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Kamu berhak mendapatkan pasangan yang baik dan jelas asal-usulnya. Tapi apa pantas wanita seperti aku yang tidak jelas asal-usulnya ini mendapatkan pasangan seperti Mas Arga? Saut Layla dengan pertanyaan. Kenapa kamu malah bicara seperti itu? Kamu itu adik aku Layla. Asal-usul kamu sangatlah jelas. Dan keluarga kamu juga sangat lengkap. Ada ibu, ada bapak, dan juga aku kakak kamu. Pokoknya aku tidak suka ya jika mendengar kamu bicara seperti itu lagi. Iya mbak, maaf, saut Layla sambil tersenyum kecil. Rasanya bahagia sekali bisa melihat Dinda bersikap baik seperti ini pada Layla. Semoga saja hal ini tidak hanya sementara saja, tapi Dinda benar-benar berubah dan bersikap baik pada Layla untuk selamanya. Gumam Rehan di dalam hatinya. Tidak terasa mereka pun sudah sampai di kediaman kedua orang tua Rehan. Sayang, kamu jangan sampai bilang kalau ikut dengan kami ke Singapura ya. Kalau mama sampai bertanya kenapa kamu bisa bersama kami, bilang saja kalau kamu yang datang menjemput aku dan Layla. Kamu juga jangan sampai mengatakan hal apapun tentang program bayi tabung yang aku dan Layla lakukan ya. Iya mas, kamu tenang aja. Aku tidak akan mengatakan apapun pada mama dan papa. Terima kasih ya sayang, karena kamu sudah mau mengerti. Ayo, sebaiknya kita turun sekarang. Pasti mama dan papa juga sudah menunggu kedatangan kita. Mereka pun mulai turun dari mobil itu dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dinda? Kamu kok bisa bareng sama Layla dan Rehan? Tanya Bu Rika yang terlihat bingung. Iya mah, soalnya aku yang jemput mereka di bandara tadi. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Mama bahkan tidak memberitahu kamu soal ini. Mama memang tidak memberitahu aku, tapi Mas Rehan sendiri yang memberitahu aku. Seandainya saja kalian jujur sejak awal, aku juga tidak akan marah kok kalau Mas Rehan dan Layla pergi ke Singapura untuk berbulan madu. Maafin Mama ya Dinda. Mama terpaksa bohong sama kamu waktu itu.
karena itu permintaan dari Raihan untuk tidak memberitahu kamu. Iya Ma, tidak apa-apa. Aku juga ingin minta maaf sama Mama karena pada saat itu aku juga sudah membuat keributan di rumah Mama. Iya Dinda, tidak apa-apa. Aku juga datang ke sini sekalian ingin meminta izin pada Mama dan Papa untuk membawa Layla pulang dan tinggal lagi bersama kami. Aku harap Mama dan Papa bisa memberikan aku kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki hidup aku jadi lebih baik lagi. Aku janji tidak akan bersikap jahat lagi pada Layla. Kalau Papa sendiri setuju saja jika memang kamu sudah berubah. Tapi itu pun juga dengan Layla sendiri setuju untuk ikut tinggal bersama lagi sama kamu. Bagaimana Layla? Apa kamu mau tinggal satu rumah lagi dengan Dinda? Tanya Bu Rika. Aku sudah memutuskan akan tinggal bersama Mbak Dinda dan Mas Raihan mah. Sebelumnya aku juga mau berterima kasih banyak karena Mama dan Papa sudah mau menerima aku di rumah ini. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, kami tidak akan memaksa kamu untuk tetap tinggal di sini. Tapi nanti jika sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lagi, jangan sungkan untuk langsung datang ke rumah ini ya. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu. Iya Ma. Ya sudah, lebih baik sekarang kita makan dulu sajalah. Kebetulan Mama juga sudah memasak hidangan yang sangat enak dan spesial untuk kita semua. Ajak Pak Mario. Mereka semua pun langsung menuju meja makan dan menikmati makan bersama tersebut dengan harmonis. Layla, Dinda, dan Raihan pun sudah sampai di rumah. Tampak Biratna menyambut kedatangan mereka bertiga dengan sangat bahagia. Non Layla, akhirnya Non Layla akan tinggal di sini lagi. Bagaimana kabarnya Non? Sapa wanita parubaya itu dengan excited. Kabarku baik Bi. Bibi sendiri bagaimana kabarnya? Kabar Bibi juga baik Non. Bi, tolong bantu Layla untuk membawa barang-barang miliknya ke dalam kamar ya Bi. Iya baik Nyonya. Layla, ini sudah malam, sebaiknya kamu segera beristirahat dan tidur di kamar kamu ya. Iya Mbak, kalau begitu aku permisi dulu ya Mbak. Mas Raihan. Dengan cepat Layla pun langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Mas, kita juga malam ini butuh istirahat. Kamu akan tidur di kamar siapa malam ini? Ya, tentu saja dengan istri tercinta lah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Toh aku juga tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau tidur di kamar Layla. Karena selama ini aku juga suka tidur terpisah dengan dia. Benarkah? Lalu kamu tidur di mana Mas? Aku tidur di sofa. Aku juga tidak mungkin membiarkan Layla yang tidur di sofa lah. Dan aku di atas kasur. Ya ampun Mas, ternyata selama ini aku sudah menduga hal yang tidak baik. Padahal kamu juga memiliki hak untuk menyentuh Layla. Tapi kamu tidak melakukannya demi aku. Aku benar-benar merasa terharu dengan cinta kamu terhadap aku. Aku janji, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi istri yang baik dan solehah untuk kamu, ujar Dinda dengan raut wajah yang berkaca-kaca. Iya sayang. Ya sudah ya, sekarang lebih baik kita pergi ke kamar kita dan beristirahat. Dinda pun menganggukkan kepalanya. Dengan cepat mereka berdua pun langsung masuk dalam kamarnya. Keesokan paginya seperti biasanya Layla sudah terbangun dan sudah bersiap untuk melakukan aktivitas. Namun tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tok 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 tok. Iya tunggu sebentar, ujar Layla sambil berjalan menuju pintu kamar. Hei Layla, selamat pagi, sapa Dinda. Mbak Dinda, aku pikir siapa? Ada apa Mbak pagi-pagi sekali sudah datang ke kamarku? Apa Mbak Dinda membutuhkan bantuanku? Iya, kamu benar sekali. Saat ini aku memang sedang membutuhkan bantuan kamu. Boleh aku masuk ke dalam? Tentu saja boleh Mbak. Ayo silakan masuk. Dinda pun langsung masuk ke dalam kamar dan Layla kembali menutup pintu kamarnya. Begini Layla, aku ingin meminjam baju kamu untuk aku pakai hari ini. Karena mulai hari ini aku akan belajar untuk menutup auratku dengan berpakaian wanita muslimah seperti kamu. Ya, walaupun aku belum siap untuk menutup wajahku dengan kain yang kamu pakai itu, tapi setidaknya aku bisa menutup rambutku dan aurat tubuhku ini, ungkap Dinda. Masya Allah Mbak, jujur saja aku merasa senang sekali mendengarnya. Tapi apa Mbak Dinda sudah merasa yakin dengan keputusan Mbak Dinda ini? Aku tidak mau kalau nantinya Mbak Dinda menyesal karena belum istiqomah. Aku sudah sangat yakin dengan keputusan aku ini Layla.
Aku sudah memikirkannya semalaman. Sekarang lebih baik kamu pinjamkan saja satu baju milikmu. Sebelum aku membeli bajuku sendiri. Kamu juga sendiri pasti sudah tahu kan, kalau aku sama sekali tidak memiliki baju panjang yang bisa menutupi semua bagian tubuhku. Bajunya kebanyakan seksi-seksi semua. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao. Bau-bau mau tamat nih.